Justru yang menyebut pohon khuldi itu setan, iblis. Dia bilang ini pohon khuldi loh. Pohon yang kalau kamu makan menyebabkan kamu khuld. Khuld itu artinya kekal di surga. Sampai dia bersumpah, demi Allah saya ini cuma memberi nasihat kepadamu. Enggak ada niat untuk menjerumuskan, kata iblis. Karena dia bersumpah, maka Hawa tertarik. Makanlah mereka berdua pohon itu. Tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya ketika Nabi Musa berkata kepada Adam, Adam mengatakan demikian. Apa kamu mencela saya kepada sesuatu yang Allah takdirkan? Dan itu tidak bisa dihindari. Ya. Kemudian kita sebagai manusia, kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Wahum yus'alu. Sedangkan mereka akan ditanya. Jadi perbuatan Allah nggak usah ditanya kenapa. Sudah. Allah sudah berbuat demikian. Surah Al-Anbiya ayat 23. Baca lagi. Terima kasih. Maka keduanya tidak terlepas dari makannya sebagai sebab kemaksiatan dan sebab keluar dari surga. Karena keduanya diciptakan untuk berada di bumi dan dia akan mengampuni keduanya setelah bermaksiat. Semua itu telah diketahuinya sejak dahulu. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada semua makhluknya, melainkan telah berlalu padanya ketentuannya, dan ilmunya meliputi segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebagaimana yang Dia kehendaki dan untuk apa yang dikehendakinya pula. Dia menjadikan mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia sebelum mengeluarkan mereka ke dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka masih dalam perut ibu mereka. Dia mencatat ajal-ajal, rizki-rizki dan amalan-amalan mereka. Kemudian dia mengeluarkan mereka ke dalam kehidupan dunia. Dan setiap manusia akan berbuat baik atau buruk sesuai dengan apa yang telah ditentukan baginya. Kemudian dia mengutus para rasulnya dan menurunkan wahyu kepada mereka serta memerintahkan mereka agar menyampaikannya kepada hamba-hambanya. Maka mereka pun menyampaikan risalah Rob mereka dan menasihati kaumnya. Maka barang siapa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman, maka dia akan beriman. Dan barang siapa yang telah Allah tentukan untuk kufur atau mengingkarinya, maka dia akan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya. Dan itulah ya, takdir kekufuran, keimanan. Allah takdirkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Baca lagi ya. Dia mencintai hamba-hambanya yang dikehendakinya, maka dia melapangkan dadanya untuk iman dan Islam, dan dia murka terhadap yang lain. Maka dia mengunci mati, menutup hati-hati dan pendengaran serta penglihatan mereka sehingga sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Dia juga yang menyesatkan dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat dan mereka lah yang akan ditanyai. Iya, jadi yang namanya kekufuran, keimanan, takdir Allah. Lihat bagaimana Nabi Nuh punya anak kufur. Apa dia usir, apa dia maki-maki anaknya? Enggak. Dia tetap sayang sama anaknya. Bagaimanapun itu darah dagingnya.
Bahkan akhir-akhir dari hidupnya Nabi Nuh panggil, irkam ma'ana, ayo naik bahtera bersama kami. Sebagai ungkapan kasih sayang ayah kepada anaknya. Jadi kita tidak perlu kita malu ketika mungkin anak itu nakal, susah diatur. Kita harus ingat itu sudah takdir Allah, tinggal kita koreksi usaha kita. Bukan dianya. Jangan-jangan ada dosa masa lalu kita yang hari ini Allah beri balasan lewat anak kita. Atau barangkali kita kurang maksimal dalam mengajak dia ke tempat-tempat yang di situ ada ilmu, atau kurang memberikan masukan kepada dia, kurang memberikan keteladanan kepada dia. Kita koreksi diri kita dan kita sikapi biasa, penuh kasih sayang sebagaimana bapak kepada anaknya. Kita nggak tahu akhir hidup orang ya. Anak yang hari ini nakal tidak tahu besok. Yang hari ini dia terlihat baik, belum tentu besok. Oleh sebab itu optimis harus kita miliki terus. Ya. Dulu ada anak nakal, pernah tinggal di rumah saya. Dia bilang bapaknya, ini anak saya Ustadz. Waktu itu ada Ustadz Farid Anus, ingat saya. Ini anak saya nggak ada gunanya Ustadz, nakal katanya. Lalu kata Ustadz itu bilang, nggak ada orang Islam nggak ada gunanya. Ada gunanya Pak. Kata dia, saya baru dengar saya dibelain Ustadz. Semenjak itu, saya bertekad jadi orang baik. Sampai kuliah di Saudi. Waktu tinggal kurang lebih 6 bulan di rumah saya. Dia kuliah di Libya. Memang udah tinggal sama saya aja. Dia urus, dia diterima di Saudi. Berangkat dia ke Saudi. Dari sana dia menghajikan orang tuanya, dia beri mobil untuk orang tuanya, bayangkan. Padahal dulu katanya nakal sekali ini anak. Oleh sebab itu, kita harus iman sama takdir. Jangan suka lihat anak orang, lihat anak sendiri, banyak kelebihannya. Ya. Kalau lihat anak orang, belum tentu apa yang dilihat sama dengan kenyataannya. Dan hanya akan menambah kesedihan si anak ketika dibanding-banding. Nah, ini kelihatan faktanya. Sampai sekarang dia ngajar, punya istri, punya anak. Nah itu nggak tahu. Nanti orang itu gimana kita nggak tahu. Makanya kita harus optimis. Dan kita harus iman kepada takdir. Ya. Dia bilang, semenjak saya dibela, katanya, saya langsung semangat. Saya ingin jadi orang baik. Tiba-tiba minta mondok, minta belajar agama. Sampai dia daftar ke Libya, diterima. Dia cerita kepada saya di situ. Lalu dia nggak sampai di situ, dia daftar ke Saudi. Dan tiap tahun dia jadi pembimbing haji. Ya, masih muda, udah 4 kali hajinya. Nah itulah hidayah, nggak tahu. Ya. Jadi Allah jangan suka ditanya, kenapa Allah ngasih anak saya begini ya? Kenapa Allah? Udah, pasti baik, jalani. Kalau masih bertanya juga dalam hati, sholat 2 rakaat. Lihat bagaimana dulu malaikat nanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa hikmahnya engkau jadikan di bumi makhluk yang suka berbuat kerusakan dan makhluk yang suka menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Dari keserupaan manusia dengan jin. Sebelum ada manusia, jin nempatin bumi dulu. Dan jin ya wataknya berbuat rusak dan juga menumpahkan darah.
Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa-apa yang kalian tidak tahu. Ini malaikat. Allah jawab demikian. Nggak boleh tanya, kenapa Allah udah jalanin, pasti baik. Dan ternyata betul. Manusia lebih faham tentang dunia daripada malaikat. Ya. Kata Allah, "Hei Adam, ambihum bi asma'ihim." Sampaikan kepada mereka tentang benda-benda yang ada di dunia. Nama-namanya apa? Adam lancar. Maka malaikat menyadari bahwa Adam lebih mulia daripada mereka karena keilmuannya. Nah, kerap kali kita pun menghadapi takdir demikian, jangan, nggak ada takdir yang buruk versi Allah. Semuanya baik. Tinggal kita jalani. Kalau masih belum yakin sholat, masih bertanya juga sholat lagi, masih berkecamuk dalam hati sholat lagi, ya. Allah sendiri yang bilang, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong sama Allah. Bagaimana caranya? Sholat. Saya masih ingat tuh. Ustadz jam 9, saya nggak mau lihat Ustadz ada di sini. Saya bilang, saya minta sholat 2 rakaat, masih boleh nggak? Boleh. Sholat. Nggak tahu mau kemana, duit nggak ada. Waktu itu masih sekolah. Kalau saya pergi aja. Dan ini ada bayi, masih baru 7 hari, si bayi seminggu. Saya bilang, bayinya besok aja dong Pak Haji. Enggak, sekarang. Itu kalau orang udah kena subhat, hilang, belas kasih itu hilang. Padahal sebelum ada orang pergerakan itu, rajin dia nanyain, gimana Ustadz istrinya, sehat ya, bayinya. Ya. Subhat itu lebih bahaya daripada syahwat. Ya. Tapi terus subhat. Apa aja yang saya kerjakan dicurigain jelek terus. Sampai Allah tenangkan saya berangkat. Ya, saya harus pergi. Di mobil ditanya, kemana Ustaz? Kemana aja yang penting kontrakan. Sampai di Keranggan. Di daerah mana? Karena yang tahu Keranggan yang nyupir. Udah deh Ustaz, yang penting masuk dulu katanya. Iya udah. Besok temuin yang punya kontrakan. Itu bahayanya subhat tuh teman-teman. Bagaimana bapak lupa amanahnya, tega sama anaknya, bahkan tidak sedikit sampai lebih dari itu. Bahkan anak bisa durhaka sama orang tuanya gara-gara subhat. Yang kasihan istrinya, kasihan Pak, itu ada bayi katanya. Enggak, udah pergi. Padahal semua mau dia saya ikutin. Mendahin batu bata, banyak sekali. Nggak boleh pakai alat, pakai tangan saya pindahin. Dan yang saya nggak tega, ibu mertua waktu itu ada. Dia ikut bantuin saya bilang, Mak jangan, ini urusan saya. Biarin katanya. Selesai batu bata, rumput panjang-panjang itu. Terus itu nggak berhenti. Saya jalanin itu. Saya nggak pergi. Saya cuma minta sama Allah, saya akan pergi kalau disuruh pergi sama dia. Kalau enggak, saya akan sabarin. Bagaimanapun saya akan jalan. Ini datang malam itu. Nggak dikasih waktu 3 hari kayak enggak. Malam itu.
Anaknya alhamdulillah masih bayi, jadi nggak ingat Suraya. Nah, tapi itulah takdir, harus kita jalani. Nggak ngerti juga sholat, masih juga nggak ngerti sholat. Jangan tinggalin sholat. Kadang pikiran muncul, ya Allah, kok saya yang dibeginikan sholat. Sok tanya sama Allah, di sholat itu ya Allah, apa hikmahnya? Ya. Minta petunjuk sama dia, minta tolong sama dia. Jangan berhenti sholat. Ya. Sudah tenang, baru kita ambil putusan. Allah sendiri yang suruh, wasta'inu bis-sabri was. Jangan ngutarain kalimat-kalimat yang menunjukkan kita nggak ridho sama takdir. Oh, takdir kejam, Allah nggak ngerti saya. Dan jangan, nanti nambah dosa. Udah, takdir dari Allah, jangan. Ya Allah, ini adalah takdir darimu, saya tidak akan mengucapkan kalimat yang membuat engkau marah, engkau murka. Beri hidayah kepada saya untuk bisa mengucapkan yang baik dan untuk bisa bersabar. Sholat 2 rakaat, masih juga belum ini, sholat lagi. Belum juga tenang, sholat lagi. Terus. Iya. Dan Allah Maha tahu. Gak mungkin Allah jahat sama kita, gak mungkin. Allah sendiri yang bilang, wa ma ana bizallamin lil abid. Allah tidak zalim kepada para hambanya. Dan hikmahnya, setelah peristiwa itu, saya dapat pengumuman di Libya. Kalau saya nilainya tidak perlu tes lagi untuk masuk ke syariah. Dulu kalau mau masuk ke syariah itu, yang di bawah 90 dia harus tes. Saya di atas 90. Masuk. Itu diantara kemudahan yang Allah kasih. Banyak teman-teman yang nggak sampai ke syariah, nilai dia kurang. Itu. Saya pikir saya tidak akan lanjut ya, karena adalah ngajar aja ternyata justru nilai saya tinggi waktu itu. Teman-teman yang lain pada tes untuk masuk ke syariah, saya enggak. Jadi dulu kalau dari idat ke takmili tes, dari takmili ke syariah juga tes. Saya enggak pernah tes, selalu masuk. Itu diantara kemudahan, dan kemudahan belajar lebih mulia daripada kemudahan hidup dunia. Kemudahan dapat duit dengan kemudahan dapat ilmu, ya lebih mulia dapat ilmu. Jauh kemana-mana. Dan alhamdulillah itu, di 7 tahun kuliah saya nggak pernah libur, terus berangkat pagi terus. Kalau ada anak Libya zaman itu berangkat siang, nah berarti itu yang ditolak, tapi dibuka kelas siang itu berbayar, tapi dibayarin sama muksirin. Dulu zamannya muazi, namanya kelas muazi. Nah, itu kemudahannya. Saya bilang, ya Allah, alhamdulillah, dari dunia saya dipersulit, dari cari ilmu dipermudah, alhamdulillah. Sampai selesai kuliah. Skripsi juga sama itu. Orang pakai laptop, pakai komputer, saya tulis tangan. Orang lain skripsinya setebel ini, saya 18 lembar, tapi tulisan tangan. Pas lagi sidang skripsi, ditumpuk skripsi. Nah yang paling atas itu dia nyontek skripsi orang, diganti namanya, nama dia. Ketahuan sama dosen, dimarahin habis itu. Di bawah skripsi dia ada punya saya. Kata dosen saya, nah saya lebih suka yang ini. Ini nggak mungkin bohong, ini tulisan tangan. Kata dia. Siapa yang punya ini? Saya sih.
kamu langsung lulus, gak usah ditanya. Saya pulang duluan itu. Nah itulah diantara kemudahan. Allah gak mungkin tidur. Jangan pernah buruk sangka sama Allah, jangan. Dipersulit dunia nggak ada masalah. Yang penting jangan dipersulit agama. Jangan dipersulit mencari ilmu. Sekarang banyak orang dibuka dunianya, tapi disusahin agamanya. Ngaji seminggu sekali aja nggak bisa, apalagi tiap hari. Bayangin hidup sehari 24 jam, ngaji sejam aja sehari. Mau cari apa itu? Sehari sejam dari 24 jam. Nggak banyak ngaji. Tapi ya banyak yang nggak mau. Di mana sih banyaknya? Enggak. Orang kerja 8 jam, ngaji sejam. Allah yang ngasih rizki kepada kita, bukan perusahaan. Allah yang nyiptain kita. Allah juga yang mengatur hidup kita. Dia suruh kita belajar agama. Masa nggak mau? Dari sini kita bisa punya konsep bagaimana sih menjalani takdir. Orang pergerakan itu berharap saya datang ke dia minta tolong dong. Anak saya kasihan, kalau bisa saya nggak datang ke dia. Saya datang kepada Allah. Saya sholat 2 rakaat, ngapain datang ke dia? Kalau saya datang ke dia, makanya Ustadz akan tetap di sini. Syaratnya satu, Ustadz taat sama saya, berhenti dakwah salah. Itu mau dia. Enggak, saya datang kepada Allah, sholat 2 rakaat. Ya. Dan ternyata nggak berapa lama hancur itu dakwah pergerakan itu. Ya. Nah oleh sebab itu minta sama Allah. Jangan lupakan ngaji, belajar. Banyak orang dimudahin dunia buat apa? Kalau agamanya dipersulit. Kan nanti yang ditanya apa agamamu, bukan apa pekerjaanmu. Apa agamamu? Ini pertanyaan gak gampang. Apa iya kita akan lulus? Kalau ngaji aja nggak mau. 24 jam cuma sejam. Ya, kita masih kupir. Macam Bu. Halaman 397. Kedua, sembunyi-sembunyi dalam beramal. Hal itu karena amal dan pembicaraannya lebih banyak kepada masalah politik. Jadi orang-orang pergerakan ini otaknya politik. Apa yang di depan sama yang di belakang nggak sama. Politiknya luar biasa. Kita nggak punya pikiran politik. Seneng ya kelihatan seneng, nggak seneng ya kelihatan nggak seneng. Kalau orang pergerakan dia bisa, karena memang diisi kepalanya politik. Karena itu mereka selalu mempunyai kegiatan rahasia. Nah, kita jangan, biarin terbuka pengajian kita. Siapa mau datang silakan. Jadi diam-diam ya, nggak terbuka. Itu ciri orang pergerakan. Nah ini ditulis bukunya Ustadz Yazid sama Imam Ahmad sama. Mereka menceritakan hal yang sama, padahal hidupnya jauh berbeda. Baca lagi ya Bu.
Karena itu mereka selalu mempunyai kegiatan rahasia, dakwah rahasia, gerakan rahasia dan selainnya. Bahkan kajiannya pun rahasia untuk beberapa orang tertentu saja, baik dalam bentuk halaqah atau yang lainnya. Tentang masalah ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, apabila engkau melihat suatu kaum berbisik-bisik atau sembunyi-sembunyi tentang agama mereka, khusus di kalangan mereka saja, dengan meninggalkan kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa ajaran mereka dibangun di atas Ya, pokoknya kesesatan. kalau udah rahasia-rahasia itu salah. Berarti ada yang disembunyikan dari dosa. Entah apa nggak tahu. Ya. Ini tidak orang bergerakan. Yang kedua, yang ketiga, dakwah mereka itu musiman, tidak istiqomah. Kalau ada momen baru. Ya. Jadi kita dakwah jangan musiman, dakwah terus. Baca lagi yang Ketiga, dakwah musiman. Orang-orang kafir dan musyrik berusaha untuk merusak dan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan merampok dan mempropagandakan dakwah mereka dengan berbagai macam cara. Di antara cara-cara orang kafir dan munafik ialah mereka berusaha menguras pikiran dan menghabiskan kekuatan para ulama dan dai untuk menghadapi gerakan tansir atau kristenisasi dan aliran-aliran sesat di berbagai daerah. Sehingga para dai sibuk membantah mereka yang dapat menghabiskan waktu. ya cirinya apa ya? Ngurusin kristenisasi. Habis waktunya ngurusin orang Kristen, ngapain? Dakwah tauhid terus. Ini kemana dia ceramah? Hati-hati. Di sini ada kristenisasi. Di sana ada orang jadi sibuk mikirin orang lain. Ini ciri-cirinya al-bidah itu begitu. Ya. Dan ini beliau mengingatkan di antara cara-cara orang kafir dan orang munafik ialah mereka berusaha menguras pikiran dan menghabiskan kekuatan para ulama dan dai untuk menghadapi gerakan tansir kristenisasi. Jadi umat dibikin sibuk mikirin kristenisasi. Ngapain? Pikirin tauhid, jauhi syirik bagaimana caranya. Dan aliran-aliran sesat di berbagai daerah. Sehingga para dai sibuk membantah mereka yang dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan perjuangan. Kerjanya debat terus debat. Debat dengan pendeta, debat dengan orang ini. Habis waktunya. Waktu dan tenaga para ulama dan dai habis untuk mengadakan seminar, muktamar, dan dakwah musiman. Ya, bahasa kita ya tematik. Ya, nggak ada orang pinter dari kajian tematik itu, nggak ada. Antum kalau mau paham kajiannya rutin, bedah buku dari awal sampai akhir, itu pun belum tentu paham. Apalagi yang sesekali kajian. Untuk membantah problem yang selalu muncul, yang memang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam, agar bangunan umat Islam yang utuh tidak terwujud. Ustadznya sibuk ngebantahin aliran sesat, akhirnya umat nggak terbina. Siapa yang membina? Kalau semua sibuk membantah. Ya. Lagi musim ini tampil bantah ini, habis waktunya. Jadi cirinya yang ketiga, dakwah mereka itu musiman. Ya. Baca lagi. Waktu dan tenaga para ulama dan dai habis untuk mengadakan seminar, muktamar, dan dakwah musiman untuk membantah problem yang selalu muncul yang memang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam agar bangunan umat yang utuh tidak terwujud.
Sesungguhnya jika kita melihat dengan teliti bahwa dakwah musiman tidak lepas dari masalah politik, dai-dai sibuk dengan persoalan anggota partai, mencari pengikut dan meluaskan jaringan anggota-anggotanya. Karena itu, mereka melakukan dakwah musiman, musim partai, musim pemilu, musim kegiatan sosial, musim maulid, musim perayaan dan yang lainnya. Musiman dakwahnya. Musim maulid baru, musim pemilu ya. Kan kelihatan kan? Ya. Bikin program baru, bikin pas Ramadan. Ramadannya hilang, ya hilang juga programnya. Itu ciri pergerakan. Ya. Dia hanya ingin mengambil enaknya aja. Manisnya diambil, pahitnya dibuang. Masjid ini kalau rame datang mereka, kalau sepi hilang semua. Kalau seminar datang, kenapa? Rame seminar. Itu kan udah dibahas oleh para ustadz, para ulama. Kurang jelas apa lagi? Ya. Kalau udah nggak digubris perkataan para ulama, para ustadz, ya bagaimana dengan kita? Ya, baca lagi. Sehingga dakwahnya kosong dan dari penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Bahkan mereka membawakan ayat-ayat untuk mendukung kelompoknya, ditafsirkan dengan ro'yunya, Rokyu itu akal, akalnya. dan terkadang muqaddimahnya dengan ayat-ayat Al-Quran untuk tabarruk atau mencari berkah. Setelah itu tidak jelas kemana arah pembicaraannya, masuk politik dan yang lainnya. Akhirnya kita bertanya, mau dibawa kemana umat ini? Allahumma musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Kepada para dai musiman, apakah tidak Beliau sebaiknya sebut kepada para dai musiman, yang jadi dai pas musim tertentu aja disebut dai musiman. Beliau mengatakan kepada para dai musiman, apakah tidak sebaiknya kita berpikir kembali, merenungi apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, apa yang sudah kita didik bagi umat ini, mana hasilnya? Dai musiman gak punya murid, ya, dia gak akan punya murid dia, karena dakwahnya musiman. Musim duit dia dakwah, nggak ada duit nggak ada muridnya. Siapa murid dia? Nggak ada. Jangan seperti orang yang punya anak yang masih kecil, ya, tidak punya tempat tinggal, tapi sibuk dengan memikirkan rumahnya supaya nggak dicuri, dirampok dan diculik. Jadi jangan sampai kayak orang ngimpi di siang bolong, nggak pernah ngedidik, pengen punya murid, bagaimana? Kalau yang punya murid, didik yang benar dong, tiap hari. Jangan banyak alasan, bolos lagi. Afanaki, anak ada daurah ini. Nggak bisa, itu udah janji. Kadang-kadang, ya Allah, orang-orang yang begini dihargai. Tinggal berapa jam lagi kajian dibatalin. Mana kesungguhannya? Dai itu sakit sedikit berangkat. Kalau ada benturan kegiatan, mana yang lebih dulu? Itu yang harus kita dapati. Tapi ya itulah. Kadang yang seperti itu dihargai, dielu-elukan, ngedidik juga enggak. Tapi yang sungguh-sungguh enggak dihargai. Makanya kata Ustaz Yazid, kamu mau ngedidik pakai apa? Itu seperti orang yang punya anak masih kecil, nggak punya rumah, tapi sibuk. Gimana ya anak saya biar nggak ada yang nyulik, lo rumah aja nggak punya. Gimana biar rumah saya nggak dicuri? Rumah dia nggak punya.
Ini kan orang seperti saya pengen punya murid tapi nggak mau ngedidik. Tidak, oh semangat, sungguh-sungguh, dedikasinya tinggi karena Allah. Ya. Sakit sedikit masih bisa jalan, berangkat. Hujan panas, berangkat. Padahal rumah belum punya, anak tidak diurus, akhirnya sibuk dengan sesuatu yang tidak jelas. Rumah tangga dan umatnya terbengkalai. Dia ngurusin yang enggak-enggak. Yang ada jelas di depan matanya, enggak diurus. Nah ini biasa orang pergerakan itu, mimpinya terlampau tinggi, akhirnya yang ada enggak urus, yang bukan kewenangan dia masuk-masuk ke situ. Itu bukan urusan dia. Kok dia jadi mikirin yang luar? Urusin anak sendiri. Nah ini nasihat dari Ustadz Yazid pada mereka yang dai musiman itu, sebaiknya mikir, masa ia punya murid kalau ngajarnya musiman. Nah kemudian nanti yang keempat, mereka sibuk dengan masalah politik. Ya, itu di antara ciri ahlul bidah. Dan banyak lagi dibawakan oleh beliau, di antaranya juga sibuk dengan mengikuti berita melalui media cetak atau elektronik, memuji, menyanjung ahlul bidah, menganggap besar diri mereka sendiri. Ini karena saya misalnya. Yang kedelapan, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar mereka yang mendakwahkan dakwah salaf. Bahkan mudah mengkafirkan tanpa alasan yang jelas. Dan yang ke-10, labil, tidak punya pendirian. Ya. Barakallahu fikum. Kita masih bersama Haji Tamattu. Yang keempat, Amru baca. Halaman 307. Keempat, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika melakukan tawaf di Ka'bah agar setelah itu mereka bertahallul dan menjadikannya sebagai ibadah umrah sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian, beliau mengalihkan mereka dari haji ifrad dan qiran menjadi haji tamattu, dan beliau tidak mengalihkan sesuatu kecuali kepada yang lebih baik. Kelima, hadis Jabir. Dia berkata, kami melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW pada hari di mana beliau menuntun hewan kurbannya. Semua orang telah berniat melaksanakan haji ifrad. Kemudian beliau bersabda, bertahalullah dari ihram kalian setelah tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian tinggallah secara halal, tidak dalam keadaan ihram. Ini makanya disebut tamattu, senang-senang. Kita udah bahas kemarin ya, rukun haji 5. Ada ihram, ada niat, ada wukuf di Arafah, yang keempat tawaf ifadah, yang kelima sa'i antara Safa dan Marwah. Ini rukun, nggak bisa ditinggal. Adapun wajib haji 3. Yang pertama, ihram dari mikot. Bukan ihramnya ya, dari mikotnya. Makanya yang haji tamattu tanggal 8 ihramnya nggak dari Bir Ali, tapi di Mekah ya. Makanya dia bayar dam. Kemudian yang kedua, melempar jumroh 3 kali itu. Ya. Kemudian yang keempat, al-halq, nyukur. Ini wajib-wajib haji. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, kalau yang haid bagaimana? Yang haid semua boleh kecuali 1 tawaf. Dia sa'i boleh, dia wukuf di Arafah boleh, kemudian dia cukur rambut boleh. Tinggal 1 yang nggak boleh, tawaf. Jadi tawafnya kapan Ustaz? Nanti nunggu haidnya suci, baru dia selesaikan hajinya dengan tawaf.
Nah, untuk menghindari hal itu, para ulama membolehkan para wanita itu minum obat supaya tertahan haidnya selama 1 bulan. Ya. Kalau wukuf nggak boleh, ya sedih ya. Masa wukuf di Arafah sendirian. Kalau tawaf kapan aja ada orang tawaf terus, nggak berhenti. Kemudian baca lagi. Sehingga tiba hari tarwiyah, maka berniatlah haji dan jadikanlah apa yang telah kalian lakukan atau umrah sebagai mut'ah atau kenikmatan. Para sahabat berkata, bagaimana kami dapat menjadikannya sebagai mut'ah sementara kami telah menamakannya dengan haji? Maka beliau bersabda, lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau saja aku tidak membawa hewan kurban, pasti aku akan melakukan seperti yang aku perintahkan kepada kalian. Iya. Terus yang keenam. Keenam, haji tamattu tertera dalam firman Allah, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi." Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan tidak demikian dengan yang lainnya. Ketujuh, dalam tamattu tergabung antara haji dan umrah dalam bulan haji dengan kesempurnaan dan kemudahan keduanya. Kedelapan, sabda Rasulullah SAW lebih didahulukan daripada perbuatannya ketika terjadi pertentangan. Nah, ini tentang haji tamattu. Dan kalau haji ifrad, haji dulu, baru setelahnya umroh. Kalau haji tamattu, umroh dulu. Baru setelah itu dia haji di tanggal 8. Makanya biasa haji tamattu itu orang-orang Indonesia hajinya tamattu. Ya. Nanti ada yang keempat, bagaimana rincian dari pendapat ini. Nanti dibawakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lain. Ya, saya kira cukup. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan? Jelas? Pak Najib barangkali mau tanya. Ya, saya kira cukup sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan memberikan keistiqomahan pada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.